Singgah menatap Arum yang sedang mengelap meja, lalu menatap Davin di sofa yang sedang mengobrol dengan Oliver. Singgah menggigit bibir, menimbang-nimbang siapa di antara Davin dan Arum yang harus pergi ke supermarket. Sebenarnya itu tugas Arum, akan tetapi mengapa hari ini Singgah ingin sekali Davin yang pergi, karena tak bisa membendung keinginannya lagi. Singgah memutuskan menghampiri Davin. Dev, Singgah duduk di samping Davin dan menatapnya dengan penuh harap. Davin menoleh menatap wajah Singgah lekat. "Kenapa sayang? Kamu menginginkan sesuatu?" tanyanya, seolah mengerti apa yang sedang mengganggu pikiran istrinya. "Iya, aku lagi ingin makan spaghetti bolognese." Lalu Davin memiringkan kepala tanpa melepas tatapannya dari wanita itu. "Rencananya aku mau bikin sendiri, Dev, tapi kita kehabisan daging sapi. Maksud aku, ada tapi sedikit. Saus tomat, bawang bombay, jamur kancingnya nggak ada, dan spagettinya juga kurang." Jelas Singgah seraya menggenggam tangan Davin dan meremasnya, berharap Davin tidak akan marah. Ia mintai bantuan. "Sebenarnya aku bisa meminta Bibi buat ke supermarket, tapi aku mau kamu yang membelinya langsung." "Apa nggak apa-apa?" Davin mengerjap. "Maksudmu aku pergi sendiri?" Singgah mengangguk cepat. "Ini benar-benar keinginan kamu kan?" Sekali lagi Singgah mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi," ucap Davin dengan semangat. "Catat saja keperluan yang kamu butuhkan supaya aku nggak lupa." Jawaban Davin membuat Singgah ternganga. Ia sama sekali tak menyangka suaminya akan bersemangat mengiyakan keinginannya. Singgah tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. "Sungguh? Kamu mau pergi?" "Tentu." Davin tersenyum kecil. "Demi kamu." Singgah Pipi Singgah seketika merona. Ia berdiri hendak pergi, namun saat ia tiba-tiba teringat sesuatu, ia lantas mencondongkan badannya ke dekat Davin. Dan dikejutnya pria itu sesaat, yang membuat Davin mendadak berubah menegang. "Terima kasih, Dev. Aku mau mencatat dulu apa yang harus kamu beli," kata Singgah sebelum ia benar-benar pergi dari hadapan Davin yang masih mematung. Davin merasakan jantungnya berdebar-debar. Sepertinya ia sudah benar-benar gila. Ia hanya mendapat ciuman singkat, tapi efek yang ia rasakan tidak main-main. Davin lantas mengusap wajah dan ia baru ingat bahwa Oliver masih duduk di pangkuannya. Tidak lama Singgah kembali menghampirinya seraya menyerahkan selembar kertas berisi daftar bahan makanan yang harus Davin beli, lalu mengambil Oliver dari pangkuan Davin. "Kalau ada yang nggak kamu ngerti, nanti bisa hubungi aku," ucap Singgah. "Iya sayang." Dengan hanya mengenakan kaos pendek dan celana selutut, Davin pun menyambar kunci mobil dari dalam sebuah kotak khusus penyimpanan kunci di atas bufet. "Sayang, kamu mau ikut papa?" tanya Singgah saat Oliver merengek sambil menjulurkan kedua tangannya ke arah Davin. Oliver mengangguk. Pak, kita tunggu di rumah saja ya." "Papa mau ke supermarket dulu sebentar." "Kok?" rengekan Oliver semakin kencang, seolah ia tidak setuju dengan usul ibunya. Anak itu terus meronta-ronta ke arah Davin. "Nggak apa-apa, dia bisa ikut denganku sayang," ujar Davin, yang membuat Singgah menggeleng tak setuju. "Dev, nanti kamu kerepotan sendiri loh. Belum lagi harus nyetir kan? Aku pergi bareng Dodi kalau begitu." Davin menaruh kunci mobilnya lagi ke tempat semula dan meraih Oliver dari pangkuan Singgah yang masih tampak tak percaya Davin bisa menghadapi Oliver sendirian. "Percaya padaku sayang, Oliver akan baik-baik saja."
dan aku juga bisa menghadapi dia sendirian, oke? Akhirnya, Jingga menganggukkan kepala, mencoba membangun kepercayaan pada Davin. Setelah pamit dengan memberi ciuman lembut, Davin pergi seraya menggendong Oliver yang tampak senang. Di dalam mobil, anak itu terlihat ceria, berdiri di dekat jendela dan menatap keluar sambil sesekali berteriak senang kalah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Mereka berdua memasuki supermarket. Davin dengan hati-hati memastikan Oliver tetap aman dalam pelukannya, dan Davin sama sekali tidak memperdulikan beberapa wanita yang mencuri-curi pandang ke arahnya. Davin melangkah menuju bagian daging, mengingatkan dirinya untuk membeli daging sapi yang diminta sang istri, sementara Oliver masih asyik memperhatikan sekeliling. Kadang-kadang menunjuk-nunjuk sesuatu yang menarik perhatiannya atau membalas senyuman orang yang sengaja mengajaknya mengobrol demi mendapatkan perhatian dari Davin. Namun, Davin tetap tidak memperdulikan mereka dan fokus pada catatan Jingga di tangannya. Dodi mendorong troli yang sudah mulai penuh karena Davin membeli apapun yang Oliver inginkan. Di belakang mereka berdua sedang bersenang-senang dengan anak kecil Tuan Davin William. Davin yang kini sedang mengantri di coffee shop untuk membeli cappuccino kesukaan Jingga tiba-tiba menoleh ke arah pria yang barusan berbicara. Alis Davin terangkat kalah mendapati Ethan di depan matanya. Menurutmu begitu? Ethan tersenyum miring dan mendekat. Davin yang ku kenal selama ini lebih suka bersenang-senang dengan saham dan wanita. Ia setengah berbisik. Gak aku sangka ternyata sepupuku yang sangat hebat ini berubah menjadi seorang ayah idaman. Davin mendengus. Kata-kata dan nada suara Ethan terdengar seperti sebuah sindiran. Suka-sukamulah menilai, ucap Davin dengan malas, sebelum kemudian ia menyebutkan pesanannya di kasir saat tiba gilirannya. Setelah membayar, Davin terpaksa duduk di salah satu kursi dan meladeni sepupunya selama menunggu minumannya selesai dibuatkan. Kenapa cemberut begitu? Aku ini sepupu ayahmu tahu. Bersikap baiklah padaku dan panggil aku Om Ethan, oke? Ethan mengedipkan sebelah matanya pada Oliver yang cemberut seraya mengerutkan alis menatap Ethan tanpa berkedip. Anak kecil saja nggak suka pada orang sepertimu. Davin mendengus kasar. Dia cuma belum mengenalku saja. Ethan berdecak lidah dan menyandarkan punggung di kursi. Ngomong-ngomong tentang MP Group, apa aku harus menyerah bersaing denganmu? Itu terserah seberapa besar nyali kamu. Davin mengedikkan bahu. Kamu mengejekku. Kamu pikir aku pengecut yang akan menyerah begitu saja? Sayang sekali, tapi aku rasa iya. Kamu pengecut yang selalu berlindung di balik nama keluarga. Sial. Ethan tampak geram dan mendengus seraya mendelik pada Davin. Aku nggak pernah tertarik merebut posisimu, katanya lagi dengan nada suara yang lebih bersahabat. Mata Davin terpicing curiga. Kamu punya rencana untuk menjatuhkanku dengan bicara seperti itu, tudingnya. Aku nggak mau melakukannya, tapi orang tuaku mungkin iya. Mereka yang terobsesi dengan NP Group. Ethan kembali berdecak lidah. Aku cuma jadi bidak caturnya mereka. Tatapan Davin tak berubah. Ia masih menatap Ethan dengan curiga. Sepupunya yang mendadak belak-belakan itu memang masih terlihat tengil, tapi ucapannya terdengar sedikit lebih lunak. Oliver yang sejak tadi diam memperhatikan keadaan sekeliling tiba-tiba merengek dan mencubit pipi Davin dengan gemas, menginterupsi percakapan mereka. Mau pulang? Tunggu sebentar lagi. Davin tersenyum lembut seraya mengelus pipi Oliver. Kita masih menunggu minuman untuk mama kamu sebentar lagi. Wah, sepupuku benar-benar manis sekarang, sindir Ethan seraya memotret Davin dan Oliver. Davin memelototkan mata.
Apa yang kamu lakukan? Desisnya. Ethan tersenyum sambil mengotak-atik ponsel. Ia berkata, aku mau mengirimkan foto ini pada istrimu. Dia harus tahu kalau kelakuan ayah dan anak kandung ini terlihat romantis saat sedang berdua. Davin mendengus dan mengetatkan rahang. Jangan menghubungi istriku semaumu dan jangan mengganggu. Tunggu, ia tiba-tiba terkejut saat teringat sesuatu. Kamu menulis begitu pada istriku? Maksudku, ayah dan anak kandung. Tentu saja, Ethan mengangguk dan masih mengetik pada ponselnya. Kenapa? Berikan handphonemu dan jangan mengirimkannya pada istriku, tegas Davin seraya berusaha meraih ponsel Ethan. Tapi Ethan dengan sigap menjauhkan ponselnya. Sikap Davin tersebut membuat Ethan curiga dan menatap Davin penuh selidik. Apa jangan-jangan kamu belum memberitahu Jingga bahwa anak ini anak kandungmu dan kamulah yang memperkaos dia waktu itu? Rahang Davin mengetat seraya menatap Ethan dengan tajam. Jangan berbicara omong kosong di tempat seperti ini, desisnya, dan hapus kembali pesanmu kalau kamu tidak mau aku menendangmu dari perusahaan. Alih-alih terkejut, Ethan justru malah menyeringai. Aku penasaran bagaimana sikap Jingga kalau dia tahu kenyataan yang sebenarnya, tanyanya, yang membuat Davin mengepalkan tangan. Haruskah aku yang memberitahu dia? Kepalan tangan Davin bergetar. Ia ingin memberi pelajaran pada Ethan untuk menghentikan omong kosongnya, namun Davin tahu itu tidak akan berhasil. Akhirnya, Davin memejamkan mata sejenak dan berusaha mengatur emosinya. Aku gak pernah memohon padamu sebelumnya, ucap Davin putus asa, dan ini adalah permohonan pertamaku padamu. Apa? Kumohon jangan memberitahu Jingga. Dia harus mendengar dari mulutku sendiri, dan aku masih mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Davin menghela nafas berat. Berjanjilah padaku untuk tidak mengatakannya pada istriku. Ethan mengejak dan ternganga. Ia diam sejenak sebelum akhirnya pria itu tertawa. Kamu menganggap serius ucapanku barusan? Tawa Ethan semakin keras, membuat Davin mengetatkan rahangnya lagi. Setelah tawanya sedikit mereda, Ethan kembali bicara. Jangan khawatir, dari awal aku gak tertarik pada hubungan kalian berdua. Aku cuma ingin melihat wajah panikmu seperti barusan, dan itu terlihat sangat menyenangkan. Dev, bagaimana? Oliver nggak rewel kan? Apa dia menyulitkanmu selama di supermarket? Jingga mencecar Davin dengan berbagai pertanyaan saat Davin baru saja tiba di rumah dan langsung menaruh Oliver yang tertidur di kasur. Jingga bertanya demikian karena ia melihat ekspresi wajah Davin yang muram. Dia sama sekali nggak membuatku kesulitan, sayang, kata Davin sambil menyelimuti Oliver. Selama bersamaku, dia baik-baik saja dan anteng. Banyak wanita yang menggoda dia karena sepertinya dia sangat menggemaskan dan tampan. Gurauan Davin yang diucapkan dengan ekspresi datar itu membuat mata Jingga menyipit. Mungkin maksud mereka sebenarnya ingin menggoda kamu, tapi mereka pura-pura menggoda Oliver, tuding Jingga tanpa tedeng aling-aling. Semakin hari ia semakin berani mengutarakan apa yang ada di dalam kepalanya terhadap Davin, dan Jingga yang pendiam serta selalu memendam perasaan sendiri perlahan-lahan tertinggal jauh di belakang. Menurutmu begitu? Davin tertawa kecil dan merangkul bahu Jingga keluar dari kamar. Ya, aku rasa begitu. Dan aku ingin tahu apa kamu memanfaatkan momen itu untuk mencari perhatian wanita lain. Mata Jingga kembali menyipit pada Davin. Davin tampak berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Mungkin. Oke, aku paham, timpal Jingga dengan sedikit jengkel. Ia meninggalkan Davin dengan mempercepat langkah menuju dapur. Tawa Davin terdengar berderai di udara. Jingga Tania, kamu cemburu, serunya pada Jingga yang sudah menjauh. Enggak, sangga Jingga seraya mengeluarkan bahan makanan dari kantong belanja yang baru saja dibeli Davin. Aku sama sekali enggak cemburu. Mu Jingga tiba-tiba berantakan dan ia kehilangan minat
untuk membuat spaghetti bolognese yang semula ia idam-idamkan. Jingga tahu mulutnya berbohong barusan, sebab jauh di dalam hati ia cemburu karena sosok Davin adalah pria yang mudah disukai oleh siapa saja dan yang melihatnya. Penampilan Davin selalu berkarisma meski hanya memakai kaos dan celana pendek. Lalu kapan kamu akan cemburu? Davin tiba-tiba melingkarkan kedua tangan di perut Jingga, membuat Jingga terkesiap dan menahan nafasnya sesaat. Aku akan sangat senang kalau kamu cemburu, karena itu artinya kamu peduli padaku, goda Davin dengan senyum nakal. Jingga memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa malu dan kecemburuan yang kini semakin menguat di dalam dirinya. Aku memang cemburu, aku Jingga pada akhirnya. Dengan pipi merona, Davin mengerjap. Aku gak suka kalau kamu disukai wanita lain. Mungkin ini terdengar egois dan serakah, tapi apa aku boleh berharap hanya milikku? Jingga menunduk dan berpura-pura sibuk dengan belanjaan, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Pelukan Davin terasa semakin erat. Jingga menahan nafas saat pria itu membenamkan wajah. Aku memang hanya milikmu, bisik Davin, membuat dada Jingga berdesir-desir dan jantungnya berdebar kencang. Dan apa kamu tahu, penjara yang aku sukai adalah saat aku terpenjara olehmu, seperti sekarang, dan aku gak mau keluar dari penjara ini. Ya Tuhan, pipi Jingga semakin memanas dan berubah merah. Kata-kata Davin membuat kakinya merasa tak lagi menapaki bumi. Jingga baru sadar bahwa kakinya masih berdiri di lantai saat sebuah kecupan kembali mendarat di pipinya. Mata Jingga mengerja berkali-kali. Ia salah tingkah. Aku mulai masak sekarang. Jingga melepaskan diri dari pelukan Davin dan beralih ke dekat kompor sambil membawa semua bahan makanan tersebut. Aku akan membantumu. Apa yang harus kulakukan? Jingga kaget ketika Davin berdiri di sampingnya tanpa jarak sedikit pun. Senyuman nakal pria itu membuat pipi Jingga semakin merona. Lebih baik kamu duduk saja. Aku rasa aku lebih baik melakukannya sendirian. Jingga berusaha menghindari Davin demi kesehatan jantungnya yang harus berpacu cepat. Duduk. Baik, aku akan mengikuti perintahmu. Davin lantas duduk di meja makan. Seketika itu juga, Jingga menyesali keputusannya untuk menyuruh Davin duduk, sebab alih-alih bebas beraktivitas, Jingga justru malah semakin salah tingkah saat Davin terus memandanginya dari meja makan sana. Tatapan lekat pria itu menembus dinding hatinya, membuat Jingga merasa setiap gerak-geriknya diawasi. Tak ingin salah memotong yang seharusnya memotong daging sapi, tapi malah memotong jari karena tatapan Davin. Jingga cepat-cepat berkata, kalau begitu bisa tolong keluarkan spaghetti dari bungkusnya. Davin menurunkan tangan yang semula menopang dagu. Ia beranjak dan berkata, apapun akan kulakukan untukmu. Setelah mengeluarkan spagettinya, tolong isi pancinya dengan air. Davin mengangguk dan segera melakukan apa yang diminta oleh Jingga. Sementara Davin sibuk dengan pekerjaannya, Jingga berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tatapan intens Davin memang membuatnya gugup, tapi di saat yang sama, itu juga membuatnya merasa istimewa. Setelah semua persiapan selesai, mereka mulai memasak bersama-sama. Jingga merasa mengajak Davin untuk berpartisipasi pun adalah keputusan yang kurang tepat. Pasalnya, selama memasak Jingga cukup kesulitan menahan perasaan gugupnya, karena Davin tidak bisa diam. Sesekali pria itu akan memeluknya, menciumnya, menggodanya, atau membuat dapur berantakan. Karena Davin
yang kurang pandai memegang peralatan dapur. Saat spaghetti bolognese mereka sudah matang dan siap disajikan, mereka duduk di meja makan sambil menikmati hidangan mereka. Atmosfer di sekitar mereka begitu hangat dan menyenangkan. Dev, aku boleh tanya sesuatu? Tanya Jingga setelah menerima suapan spaghetti dari Davin. Mereka duduk berdampingan. Tentu, apa yang mau kamu tanyakan? Davin menatap Jingga seraya mengunyah makanan di dalam mulutnya. Aku penasaran, apa tadi terjadi sesuatu saat kamu di supermarket? Davin terdiam sejenak. Kenapa bertanya seperti itu? Entahlah, Jingga mengedikkan bahu. Tapi aku merasa ekspresi kamu aneh waktu datang ke rumah. Aku pikir Oliver yang membuatmu kesulitan, tapi ternyata bukan. Davin tersenyum kecil dan mengajak puncak kepala Jingga dengan tangan yang terbebas. Ethan gak ada menghubungi kamu kan? Gak ada. Kenapa tiba-tiba membahas dia? Tadi aku ketemu dia di cafe shop. Davin mendecak sebal, dan dia yang membuat aku marah. Kamu tahu sendiri kalau dia gak pernah menyukaiku, dan aku juga selalu membenci dia. Jingga mengangguk mengerti. Sekarang ia paham siapa yang telah membuat wajah Davin tampak muram setibanya dia di rumah, dan Jingga merasa sudah tidak ada yang perlu ia khawatirkan lagi sekarang. Setelah menghabiskan spaghetti mereka, beberapa menit kemudian Jingga merapikan meja makan dan membawa piring kotor ke wastafel. Saat ia membalikkan badan, ia melihat Davin sedang berdiri mematung di depan kalender duduk yang teronggok di atas buffet. Ekspresi pria itu tampak menegang dan sendu dalam waktu bersamaan. Jingga penasaran apa yang mengganggu hati pria itu. Ia akhirnya mendekati Davin dan bertanya, "Cuma kalender yang kamu tatap? Kenapa kamu terlihat sangat terganggu?" Davin menghela nafas berat dan tersenyum. Jingga bisa membaca senyuman itu seperti dipaksakan. Enggak apa-apa, aku cuma sedikit kesal. Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Ujar Davin. Kamu benar. Jingga ikut menatap kalender itu sejenak. Rasanya baru kemarin aku merayakan tahun baru di rumah sakit. Sekarang gak terasa 3 hari lagi akan memasuki bulan Februari. Seketika itu juga Jingga terkejut saat Davin menarik tubuhnya ke dalam pelukan. Mendekapnya erat dan membuat Jingga sedikit sesak. Helaan nafas pria itu terdengar berat, seperti ada beban yang menguasai pikirannya. Namun Jingga memilih untuk tidak bertanya. Ia membalas pelukan Davin dalam diam. Aku mencintaimu, Jingga, gumam Davin penuh kepastian, dan aku juga gak mau kehilanganmu.